Sambutan yang pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Majene kepada Bapak Dr. Andes Syaiful Anam MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dari PDM Kabupaten Tegal, wabil khusus di sini yang hadir adalah Ketua Majelis Dikdasmen Pak Fahru Rozi. Yang saya hormati Ibu-Ibu Aisyah dari Kabupaten Tegal, serta mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga tertentu di Kabupaten Tegal, Muhammadiyah maupun Aisyah. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Majene, dan tidak lupa dari PDM Kabupaten Cilacap. Hari ini diwakili oleh Bapak Rizky, beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang saya hormati juga teman-teman kepala di AUM Muhammadiyah Majene. Alhamdulillah di sini hadir kepala SMK Muhammadiyah, kepala SDMI, SMP, MTS dan seterusnya. Nanti bisa kita berdialog, berdiskusi, berkolaborasi. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak disangka-sangka Bapak Ibu ya, dari Tegal jauh ke sini kita hari ini bisa berwajah bil wujuh, bisa bertemu, bertatap muka, tidak bertatap maya ya Pak. Bertatap maya sudah biasa, kalau bertatap muka rasanya pasti akan beda ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili teman-teman Majene mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih, hari ini Majene mendapatkan apresiasi dari Kabupaten Tegal. Sebenarnya kita malu Pak, masa Tegal malah ke Majene, nggak kebalik. Nah, satu saat kita agendakan Pak Muslimun ya ke Tegal ya. Balik kelihatannya loh Pak, kados ini nguyai Banyu Segoron gitu kan. Tapi nggak apa-apa nggih Pak. Mungkin dari PCM Majene yang kecil ini ada sesuatu yang tidak ada di Tegal, itu saja. Mungkin secara keseluruhan ya kalah lah dengan Tegal, tapi pasti ada sesuatu yang bisa diambil di sini. Insya Allah suatu saat kita juga akan ngambil sesuatu dari Tegal. Siap nggak Pak kalau kita datang? Siap. Ambil orangnya. Terima kasih, luar biasa ini semangatnya di Muhammadiyah itu luar biasa. Kita juga kemarin Pak dari Cilacap belajar ke Antapani ya Pak. Kita sebenarnya belum ada apa-apanya Pak kalau dibandingkan dengan Antapani. Tapi untuk Kabupaten Cilacap kata Pak Rizky, ya kata Pak Rizky barometer Muhammadiyah ya di Majene ini. Kata beliau ini dari PDM. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili teman juga mengucapkan maafnya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, ada tingkah laku dari teman-teman yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Pondok kok kayak gini gitu ya, Bapak Ibu didatangi jauh-jauh dari sana kok cuma seperti ini gitu ya. Saya minta maaf ya Pak, Pak Fahru Rozi dan teman-teman, adanya seperti ini, kemampuan kita seperti ini. Kebetulan kita hajatnya sudah banyak banget Pak ini Pak. Barusan saja kita pondok sedang melaksanakan acara akhir sana kemarin. Sebenarnya akan kita gelar hari ini,
Tetapi karena ini kita mendapatkan tamu agung calon penghuni surga, ya kita kalahkan agenda kita. Akhirnya kemarin agak gedangsa itu hari apa ya kemarin Kamis ya, kita mereka bersana. Alhamdulillah walaupun tidak sesuai schedule kita bisa melaksanakan. Yang penting anak-anak diapresiasi karena keberhasilan anak harus dirayakan gitu Pak Ali ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pondok kita ini cerita nih sebenarnya lama Bapak Ibu. Tahun 86 sebenarnya pondok ini dirintis oleh founding father kita. Tapi dalam perkembangan berikutnya sampai tahun 2010 hampir punah Pak Bu. Laya mutu walayahnya, tidak bermutu dan kurang biaya. Terus teman-teman dari PCM itu mikir, masa kita nggak bisa bangkit? PCM lain bisa bangkit, Muhammadiyah lain bisa bangkit. Ayo belajar. Saya juga belajar Pak. Belajar kami ke Imam Suhodo. Jadi kelihatannya kalau Bapak kesini agak salah nih. Harusnya belajarnya ke Imam Suhodo Pak. Tapi nggak apa-apa nih. Kami mendatangkan motivator dari Pak Yunus Imam Suhodo. Sini beliau luar biasa. Kemudian dibimbing, dilatih, kita dikirim Ustadz. Alhamdulillah namanya Ustadz Jasmati. Coba beliau mana Ustadz Jasmati? Nah, orangnya kecil, nggak mitayani tapi di depan santri luar biasa wibawanya Pak. Kalau orang NU menyebut agak ada aura walinya kelihatannya tuh. Wanut batu gumun gitu. Kalau di depan santri itu luar biasa. Ini yang penting di pondok itu ada sosok yang disegani. Banyak kan di pondok Muhammadiyah itu kekurangan kiai yang disegani, dihormati oleh santri. Banyak kurang. Karena maaf ya Pak, saya juga pengalaman di pondok dulu, walaupun bukan pondok Muhammadiyah gitu. Memang beda mengelola pondok dengan sekolah. Ini Pak Farudani nanti mau belajar ke pondok apa ke sekolahnya Pak? Semuanya ya. Oke. Ini cerita ya Pak. Pondok kita masih banyak sekali kurangnya Pak, jauh, masih jauh. Tapi minimal ada kebangkitan. Tahun 2010 siswa kita tinggal 9. Yang masuk sini paket nggak, anak-anak yang nggak lulus SD itu loh Bu, Pak. Kejar paket A. Serapopo lah, tak terima ke. Akhirnya kita openi, kita teman-teman yuk coba gimana cara membangkitkan anak-anak. Saya punya keyakinan tidak ada anak yang bodoh. Semua itu pasti calon bintang. Cuma anak itu kesulitan mengeksploitasi dirinya dengan bakat yang dia miliki. Kemarin itu orang beranggapan orang yang cerdas itu orang yang matematikanya pinter, akademiknya pinter, ternyata salah. Sekarang sudah diakui oleh pemerintah, oleh kurikulum Merdeka Belajar bahwa anak itu punya kecerdasan majemuk. Mungkin matematik nggak pinter, tapi ngapalkan Quran pinter. Istri saya itu termasuk kelihatannya pinter ya, karena guru IPA gitu. Tapi kalau suruh menghafal satu juz saja nggak hafal-hafal. Ya. Nah ini ada anak yang tidak lulus SD, tapi ketika kita latih dengan menghafal Al-Quran, hafal Bu, cepat hafalnya. Nah, setelah hafal, kita panggungkan. Dipanggungkan, dilihat oleh orang, akhirnya mulai percaya, oh Darul Ulum bisa. Alhamdulillah, terus berkembang sampai sekarang. Santri kita 200 Pak. 300 120 putra, 180 putri. Kita bingung Pak sekarang. Bingung sekarang, jenengan ngertos piyambak. Mas jenang itu balung cilik Pak. Kalau mau bangun bancingan. Lah saya pegawai negeri, Pak di pegawai negeri, teman-teman banyak kan pegawai negeri jarang yang jadi pengusaha. Jadi mampunya Mas jenang ya bantingan. Alhamdulillah sudah bisa berdiri seperti ini. Tapi masih jauh sakrasnya. Insya Allah kalau sarprasnya memungkinkan, santri kita juga akan lebih banyak lagi. Ini minta doanya, mudah-mudahan kita akan bangun 5 ruang di atas itu Bapak Ibu, 5 ruang utang ke pemborong namanya Pak Demong ya. Mau dibangunkan 5 ruang, bayarin nyicil sebisanya.
Tapi Pak Ali sudah menyanggupi kok nggih. Itu Bu, Bapak semangat kita. Jadi yang penting bagi kita adalah melakukan sesuatu, tergerak. Kita tergerak kenapa? Kalau Muhammadiyah nggak punya santri, kader ideologis kita dari mana? Saya mengamati lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah bagus lah, tapi untuk jadi kader ideologis kita kesulitan. Maka pondok inilah yang harus hidup supaya sebagai kader persyarikatan. Alhamdulillah lulusan kita ada yang berhasil. Ini Pak Imam, Pak Uzi berdiri, Pak Imam berdiri, ini lulusan pondok kita. Sekarang jadi DPRD Kabupaten Cilacap. Hasilnya nih. Padahal dia sekolah orang paling pinter. Orang paling pinter itu jadi DPR loh. Pokoknya sih pinter, alhamdulillah sudah banyak bertebaran kemana-mana. Nggak salah kalau modal sebenarnya. Namanya fraksi PAN. Tapi jenengan tidak harus 16 PAN lah ya, bebas. Muhammadiyah bebas. Tapi kalau boleh berkhidmat. Apa itu Pak? Ya beliau ini dari fraksi PAN Pak. Tapi dia itu PAN itu hanya apa? Baju. Hatinya Muhammadiyah. Nah kalau di sini dia, tepuk tangan Pak Imam. Kalau di sini dia tidak menunjukkan sebagai DPR tapi sebagai anak buah saya. Maka kalau diperintah Muhammadiyah itu manutkan ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Sebab khawatir kualat. Orang Muhammadiyah kualat. Itulah kalau pemimpin berasal dari kader. Beda dengan kader oportunis. Ya, jauh sekali Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Imam ya. Orang malih kiblat. Insya Allah kalau Pak Imam sudah teruji Bapak Ibu. Ini contoh, ya, kita punya kader. Tergerak bahwa pondok itu penting untuk masa depan persyarikatan. Kalau teman-teman kalau nggak dipondokkan di Madinah gimana? Ya kita konsultasinya harus pondokkan keluar. Alhamdulillah banyak dari teman-teman pondokkan di Imam Soto, ada yang di Mu'alimin, ada di MBS. Pokoknya di pondok mana saja. Syukur ada yang di sini. Tergerak bergerak. PCM itu harus bergerak. Itu kata kuncinya. Walaupun ya kemampuan kita ya baru cilik ya. Waktu awal itu mau masak aja kita harus cari sayuran. Siapa sih duwet gandul? Aku Pak. Yo wis tak penek ya. Wis monggo penek di sayur mbok makani santri. Sampai segitunya awal-awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa mandiri luar biasa. Alhamdulillah berkat apa? Kita bergerak dan berbasis Al-Quran dan menggerakkan. Nah kita itu harus semua bisa menggerakkan. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu kata kuncinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia nanti setelah ini Bapak Ibu mungkin lebih hidup lagi, berinteraksi, berdiskusi sesuai dengan amal usaha Bapak Ibu nih. Di sini juga hadir di samping pondok pesantren ada Kepala SMK Muhammadiyah Pak Udin, berdiri Pak Udin, Pak Syarifuddin Eskom MM. Nah, orangnya kecil Pak, tapi menggetarkan. Ini SMK-nya jadi SMK teladan Jawa Tengah. Nanti saya bercerita lah. Siswanya berapa Pak Udin? 1.700. Alhamdulillah Pak. Nanti juga ada teman kita SMA Tarunamu Pak Haji Muslimun, silakan berdiri. Tepuk tangan itu untuk Pak Haji Muslimun, pakar bahasa Arab. Nah, ini bagaimana ya membangkitkan SMA yang ya menurut kita tanda petik dianaktirikan pemerintah kan harus bisa eksis. Nah, ini beliau sedang bekerja keras untuk memutar kembali masa kejayaan SMA seperti dulu. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan di Pak Mus, alhamdulillah. Terus ada kepala SDMI yang hadir di tengah-tengah kita, ada SMP Muhammadiyah juga, nanti bisa berdiskusi Bapak Ibu.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sekilas informasi untuk PCM Majenang jumlah PRM 15 Pak. 15, tempat ibadahnya masjid 19, musola 25. SD-nya ada 5. SD ini saya lihat ya, ada yang SD premium, ada SD ekonomi. SD premiumnya itu ya artinya mahal-mahal lah bayarnya. Kalau di kota malah SD ekonomi nggak laku Bapak Ibu. Ini SDPK sebelah ini Pak. Ya, itu ya paling mahal di Majenang. Tapi mahal justru Pak Camat, Pak Dokter, pejabat-pejabat pada masuk ke sini. Kalau pas jam pulang luar biasa kepadatan. Kemudian SD yang premium itu yang di kampung-kampung, yang ekonomi di desa-desa lah. Itu kalau di desa-desa ya kita harus tahu diri keadaan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah juga semua hidup. Tapi rata-rata alhamdulillah nih Bapak Ibu, rata-rata SDMI yang kita bangun itu muridnya gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Ya, 1 kelas gemuk, ada yang 2 kelas dan 3 kelas. Kemudian juga kita yang terbaru ada MI program tahfidz untuk menjawab kegalauan bapak-bapak ibu-ibu yang ingin anaknya nggak bisa menghafal Al-Quran. Program tahfidz Pak Haji Maskur menyampaikan, silakan Pak Haji Maskur berdiri. Pak Haji Maskur, wah ini motivator kita, alhamdulillah. Ini punya MI program tahfidz, walaupun baru sudah banyak diminati. Targetnya beliau itu kelas 6 hafal 3 juz. Tapi saya lihat sekarang kelas 3 sudah pada hafal 3 juz. Harap mudah-mudahan nanti sampai 6 juz ya. Kepala sekolahnya malah orang hafal. Gak apa-apa ya Pak. Kan manajer ya. Guru-gurunya pada hafal ya. Guru-gurunya kan pada hafiz loh Bapak Ibu. Guru-gurunya. Terus mentor-mentornya dari Bandung, dari mana saja. Pokoknya dalam orang kalah lakon. Nah itu memang Al-Quran itu Pak ya. Kata kuncinya di Al-Quran menurut saya tuh ya. SD kita yang tadinya mau mati hampir rata-rata semua siswanya tadi. Setelah kita branding, ayo SD Muhammadiyah wajib kelas 6 hafal Al-Quran juz 30 wajib. Gurunya kudu ngaji. Tasin. Nah, itu SD, alhamdulillah dipercaya. Kalau pondok berapa Pak? Targetnya Pak Ali, pondok 6 pondok. Tapi ada yang tercapai, ada yang tidak. Ada yang melebihi capaian, ada yang kurang. Kemarin wisuda kan kita tes. Alhamdulillah ada yang bisa menyelesaikan 30 juz. Banyak kan Bu, sambil sekolah mengikuti program Kemenang, tapi juga sempat untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah kemarin wisuda. Jadi target kalau pondok itu ini tahsinul Quran dan tahfidzul Quran. Tahsin itu wajib ain. Kalau tahsin kita bekali anak-anak, terutama yang laki-laki, kami calon imam. Kita bekali supaya bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Di samping makhorjul huruf gitu ya. Kalau di Majenang orang Jawa biasanya kesulitan makhorjul huruf di ain deh, maka kita latih. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa ya kita benarkan, masa santri ngalam. Ayo latihan makhrajul huruf. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Latihan gitu. Sini juga ada murid sudahnya Pak dari ini mana Pak? Atas Sadali, Sadabumi. Terus yang Brebes apa? Salem. Itu kan Sunda. Kalau orang Sunda kesulitannya di huruf fa. Adanya sudah bagus banget tapi jujuk hayya 'alal falah. Ya kita perbaiki. Fa. Ayo latihan makhrajul huruf. Fa fi fu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa.
Ya. Terus kita tingkatkan dengan lagu. Yuk kita lagu Bahayati untuk baca biasa murotal. Kalau qiraat tadi yang bisa orang-orang khusus, Pak. Orang bakat. Kalau nggak sanggup, saya kalau melatih anak harus pintar qiraat nggak sanggup, karena itu talentanya orang beda-beda. Nanti saya habis energinya nggak bisa. Tapi kalau murotal insya Allah semua bisa. Yuk kita latihan lagu apa? Lagu Bahayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu lagu Bahayati. Kita latih. Ada lagu Ros. Paling tidak menguasai 3 lagu di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagu Ros. Lagu Jiarka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagu Jiarka. Ada 7 lagu, tapi yang wajib 3. Kita latih karena mereka akan jadi imam. Itu di pondok. Pondoknya kita punya 2, Pak. Yang di sini dan di SMK Muhammadiyah. Diasuh oleh Ustadz Masbur Makmur LC. Tahu enggak orangnya? Pak Masbur Makmur LC itu lulusan Madinah. Alhamdulillah. Kemudian SMP-nya 1, Bu Titik silakan berdiri. Nah, itu Bu Titik. Kemudian Kepala MTS Pak Bambang, silakan Pak Bambang, ya Pak Bambang. Kepala SMA tadi sudah, Kepala SMK sudah. Kepala MA Pak Jasmadi, Ustadz Jasmadi tadi sudah. Aum kita punya beberapa aum, antara lain PKU Muhammadiyah 1, toko koperasi BTM masing-masing 1. Kemudian juga kita punya KL Larismu. TK PAUD-nya pintar Bu Titik? 18. Nggak tahun ini nggak tambah ya? Belum. Oh, okay. Demikian Bapak Ibu sepintas info harapan kami dengan silaturahim. Ada silatul fikri, ada silatul fikri, ada silatul amali. Jadi tidak hanya bertemu-temu krok, tapi kemudian nanti ada silatul fikri, hati kita berkomunikasi, bertukar pikiran. Kemudian setelah itu ada silatul ilmi, ada tali yang menyambungkan kita untuk kerja sama. Yang ada baiknya dari Majenang diambil, kemudian juga kita dari Tegal yang bagus kita ambil. Demikian, minta maaf kalau ada kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.